Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau kariha al-kafirun walau kariha al-munafiqun walau kariha al-fasiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa ya ayyuhal ikhwan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa man ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahlan. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dari siang tadi dan sampai sore atau maghrib malam ini Allah masih pertemukan kita kembali. Itu merupakan hebatnya Allah, pertolongan Allah yang luar biasa. Luar biasa sekali pertolongan Allah. Sehingga kita Allah temukan lagi, biarpun jarak waktunya itu sedikit. Begitu banyak pertolongan atau karunia yang telah Allah berikan kepada kita, maka marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam keadaan sempit atau lapangnya, usahakan untuk selalu bersyukur kepada Allah, memanfaatkan kenikmatan yang telah Allah berikan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Salawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwati bidin rahimahumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin membahas sedikit di luar kajian kita. Biasanya kita mempelajari bab fikih atau pelajaran fikih dalam hal taharah. Pertemuan yang lalu sudah masuk ke bab najis, tapi pada malam hari ini saya sedikit ingin mendobrak pemuda-pemuda Masjid Al-Hidayah. Ini pemuda-pemuda Masjid Al-Hidayah. Nanti ada sedikit dengan berita-berita yang lagi hangat-hangatnya dengan kemenangan kaum muslimin, yaitu saudara-saudara kita yang ada di Asad. Ikhwati bin Masyarakat wa Assalamualaikum. Ingat, kita ingat perkataan Presiden pertama Indonesia di saat awal-awal merdekanya. Soekarno itu minta dalam oratornya, beliau itu mengatakan, datangkan kepadaku 10 pemuda, hanya 10 pemuda akan kugoncang dunia. Luar biasa, itu Soekarno. Tapi kalau kita kembali ke apa ke sahabat yang lalu, bagaimana keadaan Nabi dan para sahabatnya, jangan kita melihat Abu Bakarnya, Umarnya yang sudah tua-tua. Tapi untuk menandingi yang tua, itu kita belum mampu. Menandingi Abu Bakar radhiyallahu anhu yang sudah tua, kita belum ada apa-apa. Melakukan perjalanan hijrah, jalan kaki dari Mekah menuju Madinah, menemani Rasulullah dengan keadaan yang genting, harus diuber-uber musuhnya untuk ditangkap. Itu sudah tua. Tapi yang perlu kita bahas hari ini, karena saya lihat banyak pemuda-pemuda santri-santri, tapi saya tidak mau sampaikan yang tua. Ayo sama-sama berjuang. Tapi pendobrak peradaban Islam itu pemuda. Kalau kita teliti satu persatu, sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pemuda-pemuda belia, masih SD. Tahu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anaknya Abbas, pamannya Rasulullah. Abbas itu pamannya Rasulullah. Lahir 3 tahun sebelum Nabi hijrah. 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Nabi hijrah, Abbas, paman Rasulullah
itu nggak ikut hijrah karena dapat tugas oleh Rasulullah untuk tinggal di Mekah menjadi informan, orang yang menjadi untuk mengetahui informasi di Mekah gitu. Pamannya Abbas, anaknya ini bernama Abdullah itu baru lahir setelah 3 tahun Nabi hijrah, 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Abdullah bin Abbas terkenal dengan keilmuan yang menjadi pionir keilmuan para sahabat. Nanti Abdullah bin Abbas. Nah setelah itu barulah ayahnya Abbas mengajak Abdullah ini berangkat hijrah menuju Madinah. Jadi kira-kira setelah Rasul wafat, umur Abdullah bin Abbas itu baru 13 tahun. Baru 13 tahun. Rasul wafat, umur Abdullah bin Abbas itu 13 tahun sudah menjadi ulama. Bahasa gitu. Sudah menjadi panduan para sahabat dalam keilmuan. Sudah hafal 12.000 hadis. Kalau hari ini kita sebagai orang tua mendapati anak hafal Al-Quran bangga sekali. Apalagi udah dekat, rumah kami kita udah dekat. Apalagi kalau dahulu mungkin jauh, harus ke Pekanbaru, ke Padang, ini udah didekatkan. Kebaikan itu udah didekatkan oleh Allah. Kalau hari ini kita mendapati anak-anak kita hafal Al-Quran itu bangga. Dulu para sahabat yang masih muda-muda, 13 tahun itu sekarang kelas berapa? 13 tahun kelas berapa? SD. SD baru tamat. Pertama SD. Itu sudah menjadi panduan keilmuan para sahabat. Itu Abdullah bin Abbas. Apa? Sudah berapa tahun? 17 tahun atau kembali. Masih SD. Itulah yang mendobrak peradaban Islam. Itu baru Abdullah bin Abbas baru 1, belum Anas bin Malik. Anas bin Malik ketika Rasulullah wafat itu umurnya 20 tahun. Udah menjadi benteng pertahanan Rasulullah di perang-perangan. Umur 5 tahun udah dihadiahkan oleh ibunya, oleh mamanya. Ya Rasulullah, ini anakku, jadi pembantumu. Umur 5 tahun. Tujuannya apa? Sebenarnya kemauan ibunya itu bukan untuk jadi pembantu, enggak. Kemauan ibunya agar Anas bin Malik ini tahu, mengetahui ilmu apa yang ada di dalam rumah Rasulullah. Udah disuruh. Ikhwati ini asyari masyarakat. Maka benar, Soekarno itu sebenarnya orang baik. Tamatan pesantren kalau dulunya mungkin. Dia mengetahui berikan kepadaku 10 pemuda aku goncang dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menafikan itu. Dibutuhkan para sahabat-sahabat yang mudah belia. Abdullah bin Umar hampir seimbang dengan Anas bin Malik ketika Rasulullah wafat, umurnya baru 20 tahun. Sangat muda-muda sekali. Sudah mandiri. Abdullah bin Mas'ud ketika Rasulullah wafat umurnya 23 tahun, tapi sudah mampu menafsirkan Al-Quran. Kalau berdasarkan surat Al-Muzammil ayat terakhir. Al-Muzammil ayat terakhir. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Aliman sayakun minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Lihat bagaimana cerdas. Anak umur belasan tahun
ketika Rasulullah wafat mendapatkan ayat ini, umur 20 tahun udah jadi ahli tafsir. Bacaannya bagus, merdu. Dua sahabat yang bacaannya luar biasa membaca Masya Allah, Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa al-Ash'ari. Bacaan itu luar biasa. Masih muda-muda. Yang tua-tua mana? Dukung dari belakang, penyokong. Ali bin Abi Thalib masuk Islam umur berapa? Ada dua riwayat menyebutkan, ada yang mengatakan umur 10 tahun, ada yang mengatakan umur 8 tahun masuk Islam. Masih belia-belia, berarti kalau masih ini masih anak-anak sekali gitu. Nah, di saat Abdullah bin Mas'ud mendapatkan ayat ini, alimah sayakunu minkum mardah wa akharuna yadribuna fil ardi wa yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Terjemahannya, ada di antara mereka yang sakit dan ada sebagian mereka itu yang pergi mencari rezeki yang halal, dan ada sebagian mereka itu yang yuqatiluna fi sabilillah, berangkat jihad. Jadi perkataan Abdullah bin Mas'ud, jadi poin seorang pemuda itu nggak ada istilah nganggur, imma sakit, imma jihad, nggak ada jihad, berangkat cari rezeki yang halal. Jadi kerjaan para sahabat itu, kalau nggak jihad, nggak ada berangkat jihad, berangkat cari rezeki yang halal. Jadi nggak ada istilah nganggur. Itu tafsiran dari Abdullah bin Mas'ud yang masih belia, masih tamat SMA, mandiri. Abdullah bin Umar mengatakan ketika mengetahui ayat ini, tidaklah aku cintai kematian selain kematian jihad fisabilillah, selain jihad fisabilillah, yaitu aku mati di samping untaku di saat aku melakukan perdagangan mencari rezeki yang halal. Jadi ada dua kematian yang dicintai oleh Abdullah bin Umar. Masih 20 tahun, di bawah 25. Kalau orang sekarang belum nikah. Kalau 20 tahun orang sekarang nikah udah dibilang kecepatan. Nah, dua kematian yang dia cintai, mati di jalan Allah, jihad fisabilillah, atau yang kedua, mati di samping mudanya di saat perjalanan mencari rezeki yang halal. Hampir sama. Poinnya kalau nggak bisa jihad, cari rezeki yang halal. Berhenti ketika sakit. Itu pemuda. Apalagi tadi udah diumumkan. Tadi diumumkannya bapak-bapak misalnya. Seharusnya salah. Anak mudanya. Ya. Bapak-bapak itu apa yang diharap ke depan? Penyakitnya udah banyak. Sakit pinggangnya ada danem, rematik, encok, macam-macam. Udah jadi penyokong aja. Yang udah tua-tua itu udah gak usah dilibatkan lagi. Antum-antum yang masih muda, maju paling depan. Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Itu berapa? Menjadi komandan perang, menjadi panglima perang, menaklukkan Konstantinopel. Tidak ada yang mampu menaklukkan kecuali Muhammad Al-Fatih. Beratusan tahun. Umurnya 23 tahun. Sekarang 23 tahun baru tamat kuliah. Baru tamat kuliah masih bingung cari kerja. Ya, bagaimana? Sahabat-sahabat Nabi, ulama-ulama itu luar biasa. Umar bin Abdul Aziz, ini masih cicit-cicitnya Umar bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz itu jadi perjalanan jadi presiden, ketika jadi khalifah.
itu umurnya 23 tahun. Umur 23 tahun. Rata-rata di bawah 25 tahun. Mereka sudah berkuasa, sudah menjadi komandan perang, sudah menjadi perdana menteri. Umur 23 tahun. Sudah mandiri, tidak menyusahkan orang tua. Ini dari TK udah menyusahkan. TK sekarang biaya sekolah berapa? Lebih mahal dibandingkan biaya kuliah masuk kuliah TK sekarang. Alhamdulillah saya TK-nya ketua gitu, jadi masih murah. Kalau sudah di luar itu luar biasa. Hanya 15 juta masuk. Dari TK udah menyusahkan, belum SD-nya, belum SMP-nya, belum SMA. Tamat SMA 19 tahun itu masih menyusahkan orang tua. Kuliah tambah lagi, apalagi yang minta kuliah dokter, orang tua yang sampai jual ladang. Kedokteran hari ini info terbaru itu minimal 500 juta. Apa nggak sakit kepala orang tua? Dulu istri saya tahun 2000 ketika masuk kedokteran itu habis 200 juta untuk masuk. Entah biaya kurang macam-macam. Luar biasa sekali. Itu kita pemuda masih mau menyusahkan orang tua. Maka berarti kan Abdullah bin Abbas sudah menjadi panduan para sahabat dalam keilmuannya, dalam menafsirkan surah An-Nasr. Jaa nasrullahi wal fath, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jaa nasrullahi wal fath itu ayat yang dibaca oleh pasukan Taliban ketika menduduki istana Afghanistan. Ayat yang dibaca Jaa nasrullahi wal fath. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Para sahabat yang lain menafsirkan bahwa kemenangan Islam sudah di depan mata. Semua menafsirkan An-Nasr bahwa kemenangan Islam sudah di depan mata. Tapi bagaimana cerita umur anak 13 tahun berbeda menafsirkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Sahabat yang lain ditanya apa tafsir ayat ini? Bahwa Islam sudah merdeka, sudah menang. Tapi Abdullah bin Abbas tidak. Maksud ayat ini, ketika ayat ini diturunkan, sesungguhnya ajal Rasulullah sudah dekat. Maknanya hampir melenceng. Bahwa ajal Rasulullah sudah dekat. Itu tafsiran Ibnu Abbas. Karena ketika Islam menang, tugas Rasulullah selesai, dan sudah selesai ajalnya. Begitu juga dengan konteks rezeki. Ketika Allah tetapkan rezeki antum 1 miliar, di dalam hidup masih umur 25 tahun, rupanya udah antum ambil 1 miliar, udah tinggal nunggu aja. Tinggal nunggu aja. Nah begitu juga ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan surat An-Nasr, bahwa sesungguhnya ayat ini menunjukkan bahwa sebentar lagi Rasulullah akan meninggalkan kita. Terdiam meneteskan air mata seluruh para sahabat saat itu. Jadi luar biasa. Jadi jangan kita pikir sahabat-sahabat Nabi itu nggak sekolah, ilmuannya kolot. Enggak. Orang-orang yang luar biasa. Nah, Abdullah bin Abbas saat meriwayatkan sebuah hadis kuntu rajifan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat digonceng oleh Rasulullah umur anak 13 tahun, digonceng Rasulullah, kemudian Rasulullah mengatakan, ya ghulam, wahai anakku, lihfazillah, yahfazillah.
Allah, maka Allah akan menjagamu. Nasihat Rasul untuk anak SD, jaga Allah. Sekarang kita tabu untuk menyebutkan asma Allah terhadap anak kita itu tabu. Anak-anak Suria, anak-anak Syam itu umur 5 tahun menyebutkan asma Allah itu udah enak luar biasa. Terus aku mau minta itu pernah cerita, kami dulu satu yayasan kemanusiaan untuk kesehatan. Jadi para dokter, para perawat dalam bidang sosial kesehatan ada bencana kemalangan di mana-mana terjun. Nah beliau berangkat ke Sam. Itu luar biasa. Beliau cerita menjabat anak-anak umur 5 tahun, 6 tahun ketika diberikan permen berapa sih 500 perak sedikit. Tapi ucapan mereka kepada orang yang memberi, rasa syukur mereka kepada orang yang memberi itu luar biasa. Alhamdulillah, semoga Allah yahfazallah wa yahmiyallah. Kalimatnya itu sudah muncul itu yang diucapkan. Anak 5 tahun mengatakan kepada orang dewasa, semoga Allah menjagamu, semoga Allah merawatmu, baru diberi permen. Anak kita ajarkan kalau diberi, ucapkan terima kasih, cukup. Bentuk balasan terbaik apabila orang yang memberikan. Terima kasih kan hanya bentuk syukur, tapi bentuk doa kita kepada orang yang memberikan. Maka Rasulullah mengajarkan jazakallah khairan katsiran. Semoga Allah memberi balasan terbaik yang banyak. Nah, anak-anak 5 tahun dulu saat itu seperti itu, luar biasa. Saat bin Abi Waqqas, luar biasa. Saat bin Abi Waqqas, dia seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa. Di saat masuk Islam harus mendapati, harus berjuang melawan mamanya, melawan ibunya. Masuk Islam, mamanya marah. Saat kembali Islam, kata mamanya, kalau kamu nggak kembali, mama nggak akan makan sampai mati. Anak-anak SD, anak-anak yang dia masih 10 tahun, masuk Islam, tantangannya ibunya yang dia cintai, yang selalu berbakti kepada ibunya. Pilihannya saat kalau kamu mau kembali ke jahiliyah, nggak kembali ke agamamu yang lama, mama nggak akan makan dan minum sampai mama mati. Itu tantangannya. Tapi karena gembengan Rasulullah untuk mengancamkan semangat kepada anak muda, rasa cintanya tumbuh kepada Allah dan Rasulnya, gampang menolaknya. Wahai ibu, wahai ibuku, ditolak dengan lembut. Wahai ibuku, seandainya engkau memiliki 100 nyawa, seandainya engkau memiliki 100 nyawa, setiap engkau meminta aku untuk keluar dari Islam, Allah cabut nyawamu sampai 100 kali, aku nggak akan pernah meninggalkan Islam. Anak 10 tahun, di umur 23 tahun, di masanya Umar bin Khattab, di masanya kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, umur 23 tahun sudah jadi panglima perang untuk menaklukkan Persia, melawan Persia, negara adidaya saat itu dari timur Persia, dari baratnya Romawi. Kalau sekarang ada Amerika dan Suriah, Suriah dan Rusia. Dulunya Uni Soviet. Umur 23 tahun mampu menjadi komandan perang, panglima perang. Sekarang Kapolri umur berapa? Rata-rata 40 tahun. Kalau perang pasti di belakang.
Panglima sekarang ada berapa? Rata-rata 40 tahun. Kenapa? Hari ini orang tua rata-rata setiap masjid yang saya temui hilang kecuali dari daerah. Kecuali dari daerah. Itu rata-rata orang yang sholat di masjid sudah tua-tua, pemudanya nggak pernah ada. Pemudanya nggak pernah ada. Orang tua itu enggan kalau berkumpul-kumpul dengan pemuda itu enggan, gengsi. Masih muda biarkan. Wallahi Islam, peradaban Islam nggak akan bangkit kalau seperti itu. Pemudanya kalau masih segitu masih main TikTok, wallahi nggak akan bangkit. Sekarang apa? Yang tren, main apa? Main game. Misalkan game apa? Saya pun nggak tahu namanya. Pakai chip gitu orang sekarang istilahnya. Jadi kalau ketemu sama pemuda ada chip. Pakai chip, saya nggak paham. Sudah dijelaskan panjangnya, saya nggak paham. Karena ada anggota saya pekerja, itu main itu juga dijelaskan panjang lebar tentang permainan itu saya tanya. Dan saya tahu itu judi. Main chip gitu. Harus dapat seputar dari luar sana. Kalau dapat seputar naik peringkatnya. Itu hampir merata. Setiap orang duduk pegang HP mainnya itu. Karena bisa ditinggal, pijit, muter sendiri. Kalau beruntung mengantar skuter di pasar itu skuter ya. Gak tahu kan skuter itu apa. Lagi tren, itu judi masa kini dan halal, dihalalkan polisi minuman. Ya kenapa bisa ditinggal sambil kerja, sambil main komputer? Banyak permainan. Dia sebutkan karena ini penggunaan kota saya luar biasa gamenya. Jadi permainan menghasilkan uang itu hampir dimainkan semua. Domino macam-macam. Mesti pakai donasi, masukkan pulsa, nanti main saham saya nggak paham. Dijelaskan banyak saya nggak paham. Kompet dan HP itu kalau melihat WA mau tidur. Ya tanya Pak, kalau menghubungi saya udah masuk ke jangan harap bisa nelpon saya, karena sinyal aja nggak ada. Baru akhir-akhir tahun ini baru masuk antena wifi. Jadi ada yang memasang antena wifi, itu kita buat pemancar sendiri, router di ruangan kita masing-masing. Barulah kalau telepon pakai WA bisa. Agak bisa dihubungi dulu susah, harus hubungi Udin dulu, baru hubungi saya. Kalau katanya pakai Android masuk kebun masalah. Di sana HP center yang masih 2G. Kalau sudah masuk 4G, HP sekarang ada 4G. Kalau nggak 4G itu biasanya suruh ngurus ke keluarga. Nah, ada sinyal. Tetapi apa? Anak muda di sana kreatif. Cari di persimpangan jalan yang koordinatnya kencang. Jadi pada ngumpul di situ. Ada yang main Free Fire, Legend. Pada sibuk dengan HP semua. Dan itu udah kedengaran. Dan terbaru kan game Dingdong. Bentuknya kayak Dingdong permainannya. Itu pemuda hari ini, kecuali pemuda-pemuda Masjid Al-Hidayah macam-macam dengan Allah. Nah, ya, saat Abdillah umur 23 tahun itu sudah menjadi komandan perang untuk diperintahkan oleh Umar bin Khattab untuk menaklukkan Persia. Persia hari itu dipimpin, maksudnya jenderal perangnya itu Rustum. Jadi di luar Jazirah
pikiran, ada bentengnya. Berhadapan langsung pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas yang umurnya 23 tahun berhadapan dengan Jenderal Rustum dari Persia. Ini kemenangan kaum muslimin itu udah mau dipemenangkan. Akhirnya Persia agak berunding mengundang pasukan kaum muslimin untuk datang untuk berunding. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu mengumpulkan sahabat-sahabat yang lain berunding. Bagaimana? Mereka mengundang kita untuk damai dan gencatan senjata. Nah, ada seorang sahabat Ribhi bin Hashim, Ribhi bin Amir, masih pemuda juga, luar biasa pemuda zaman dulu. Kita yang ketinggalan. Saya sudah umur 32 tahun, masih bisa dibilang pemuda. Berarti sudah mulai sakit ginjal. Kalau udah tidur lama, tak. Karena kalau misi pengajian cukup 1 jam paling lama, kalau begitu sakit. Nah, umur 23 tahun berunding dengan sahabat Ribhi bin Amir mengatakan, kita jangan datang rame-rame, kata Ribhi bin Amir. Nanti orang itu bisa tepat. Kalau kita datang lagi dengan ke benteng mereka, orang itu bisa tepat. Lantas bagaimana? Maka cukup kirim aku, kata Ribhi bin Amir. Aku akan datang ke benteng mereka. Maka dipersiapkan dengan kuda-kudangannya, dengan persenjataannya, bawa panah, bawa tombak, datang sendirian ke benteng Persia. Ribhi bin Amir datang dengan tunggangan kuda. Sampai di depan pintu benteng, standar operasional pengamanan itu harus diperiksa. Kalau mau masuk, lepas senjata. Tapi Ribhi bin Amir tidak mau. Tidak, karena kalian mengundang saya, maka biarkan saya seperti adanya. Dengan membawa kuda, bawa tombak, bawa panah, dengan baju perangnya, nggak perlu pakai mahkota. Jadi agak ngeyel. Ribhi bin Amir ini agak sengak gitu, agak sombong gitu, kalau bahasanya sekarang. Datang sendirian, bentengnya Persia, nggak mau. Kata Rasul, biarkan dia masuk. Itu masuk sendirian. Bisa apa di dalam benteng? Biarkan dia masuk, akhirnya masuk. Rustum dengan singgah sananya, dengan permadaninya, kemudian dipilih oleh pejabat-pejabatnya dengan karpet merahnya. Ribhi bin Amir tetap tidak mau turun dari kudanya sampai di depan Rustum. Jadi kudanya itu sampai injak-injak karpet merah dengan dua-duanya. Turun dari kudanya, baru ketika sudah berhadapan dengan Rustum baru turun mengelilingi. Oh, ini ternyata kalian. Perkataan Ribhi bin Amir, oh ini ternyata prajurit-prajurit Raja Persia. Ini kan jenderal, maksudnya bukan Raja Persia. Masih belia datang sendirian ke dalam benteng. Peralatan cuma tuh sama panah. Pasukannya Rustum ribuan di dalam benteng. Tapi itulah hebatnya. Hebatnya pemuda-pemuda, beraninya pemuda. Gak takut-takut. Ya pilihannya kalau kalian misalnya hidup mulia mati, syahid, dibunuh musuh mati saya. Susah kawal kaum muslimin itu berat. Mau dicari mati. Berantem sama orang yang cari mati itu berat. Aku berantem sama orang yang cari mati. Ya berat untuk menang. Nah, turun dari kudanya, posisi tombaknya itu yang tajam itu ke bawah. Sampai disebutkan dalam sebuah ayat, sampai sobek-sobek kursi atau singgasana dan karpet-karpet Rustum itu sampai koyak-koyak akibat tombaknya. Nah, lalu yang mengatakan kepada Rustum, yaitu jenderalnya Persia, wahai Rustum,
Sesungguhnya kami meminta 3 tuntutan. Nah ini dikatakan kemerdekaan umat Islam. Kalau mau dikatakan merdeka, ini seperti yang dikatakan oleh Rizky bin Amir kepada orang Persia. Kami minta 3 tuntutan. Yang pertama, kami ingin membebaskan manusia dari penghambaan sesama makhluk ke penghambaan kepada pemilik makhluk. Membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia ke penghambaan kepada Roh. Itu kan pertama. Dikatakan merdeka itu, kalau mau dikatakan merdeka, mereka bebas untuk melaksanakan tauhid ibadah kepada Allah. Yang kedua, kami ingin membebaskan manusia dari sempitnya kehidupan dunia menuju luasnya kehidupan akhirat. Masih panjang. Dan yang ketiga, kami ingin membebaskan manusia dari jahatnya ajaran adian disebutkan di situ, isme-isme atau sistem-sistem yang jahat. Membebaskan manusia dari ajaran-ajaran yang buruk. Itu 3 tuntutan yang diminta. Baik, berikan waktu, kata Rasul. Oke, kami akan beri kalian waktu 3 hari. Gak mau, umat Islam itu gak mau lama-lama. Capek, habis nanti logistiknya kalau lama-lama. Oke, itu taktik perang. Kami nggak mau, kami berikan waktu 3 hari paling lama untuk menentukan keputusan. 5, kalian mengikut kami masuk Islam, atau pilihannya yang kedua, tunduk kepada kami ambil wilayah kalian, kami terapkan syariat Islam, kalian tunduk. Baik, kalau kalian tidak mau masuk Islam, kalian bayar pajak. Atau yang ketiga, kalau kalian tetap nggak mau itu, maka kami akan menyerang kalian. Tegas, umur 23 tahun. Nah, sampai hari ini kita udah nikah, dia masih musayang orang tua, enggak? Jujur. Ikhwan diberi dasar dan Allah. Itulah kemenangan kaum muslimin saat untuk melakukan tasbih. Belum sampai kepada Taliban hari ini. Itu dimulai dari siapa? Taliban lahir itu pada tahun awal 90-an. Dimulai dari 19 Tolib itu artinya pelajar, 19 pelajar. Pelajar itu masih muda. Itu lahirnya pada tahun 90-an, yaitu dikatakan Taliban karena mereka 19 orang ini itu pelajar semua. Insyaallah kita sambung di pertemuan selanjutnya. Karena waktu sudah selesai. Karena seru cerita tadi dari perjuangan tahun 79 sampai manusia terjajah oleh Uni Soviet 89, 10 tahun Uni Soviet itu berperang dengan Afghanistan, hancur, berangkat masuk Amerika, seru sampai hari ini. Dulu mereka tahun 2001 dijuluki teroris, hari ini mereka bebas diundang oleh wakil presiden, mantan wakil presiden Yusuf Kala, baru-baru datang di istana, datang ke PBNU, datang ke MUI, itulah dikatakan merdeka, bebas mereka. Dahulunya mereka itu lalu berubah dan dikatakan teroris. Coba jadi nasional Allah. Semoga kita tetap semangat untuk menjadi pejuang-pejuang Islam untuk mengubah peradaban Islam lebih maju. Aku lupa lihat dan kita tutup dengan doa kepada Allah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an